Dr. Monica Joy Reverger, spesialis kedokteran jiwa dari Bali. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang gangguan depresi yang mungkin pernah Anda, teman Anda, atau saudara Anda keluhkan. Sejauh mana sih gangguan depresi itu dikatakan menjadi sebuah gangguan? Sejauh mana rasa sedih itu yang sering dikeluhkan oleh mungkin Anda, teman Anda, atau kerabat Anda itu lebih dari hanya sekedar kesedihan dan sudah menjadi gangguan depresi. Gangguan depresi sendiri itu adalah gangguan suasana perasaan yang menetap. Biasanya sudah dialami oleh seseorang selama kurun waktu lebih dari 2 minggu. Gejala-gejala yang dialami oleh penderita depresi adalah yang pertama adalah mood yang depresi. Jadi secara tiba-tiba tanpa penyebab seseorang menjadi sedih. Seseorang menjadi, kalau dalam bahasa Inggris, menjadi out of the blue gitu, tanpa penyebab yang cukup jelas. Kemudian mereka juga mengalami rasa kurang motivasi, tidak ada semangat, energinya berkurang, lebih banyak mau tidur, atau kebutuhan tidurnya menjadi berkurang. Juga ada perubahan pola makan, misalnya makannya menjadi lebih banyak atau sebaliknya makannya menjadi lebih sedikit, tidak nafsu makan. Kemudian juga terjadi perubahan dalam hilangnya minat. Jadi misalnya yang dulunya senang ngumpul, senang jalan-jalan, senang nonton film atau drama Korea, menjadi tidak punya keinginan sama sekali untuk melakukan hal-hal yang dulu disenanginya. Kemudian juga ada lagi misalnya pandangan yang pesimistis terhadap masa depan. Jadi tidak melihat masa depan sebagai suatu yang cerah, tidak melihat adanya harapan di masa depannya. Itu bisa terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan depresi. Kemudian pada kondisi yang lebih berat lagi, ada ide-ide untuk melukai diri sendiri atau mengakhiri hidup. Atau juga sudah ada usaha untuk mengakhiri hidup. Jadi sudah ada nih di pikiran mereka, oh saya sudah tidak berharga lagi. Jadi lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Jadi sudah ada hal-hal seperti itu yang seseorang dengan depresi pikirkan. Itu adalah tanda-tanda dari depresi ini sudah menjadi gangguan depresi berat. Secara epidemiologis, depresi lebih banyak diderita oleh kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Juga lebih banyak ditemukan pada orang-orang dengan usia dewasa muda. Jadi biasanya pasien-pasien yang datang ke praktik saya itu biasanya lebih banyak wanita dalam usia muda. Ada tidak laki-laki, ada tentunya gitu. Tapi secara persentase itu lebih banyak diderita oleh perempuan muda. Kemudian siapa lagi yang bisa menderita depresi? Pasien-pasien yang menggunakan obat-obat tertentu itu bisa mencetuskan depresi. Kemudian juga pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti misalnya pasien kanker, kemudian pasien dengan stroke yang berkepanjangan, atau pasien-pasien dengan gangguan fisik lainnya itu bisa menderita gejala-gejala depresi. Nah, gejala depresi ini harus dibedakan dengan kesedihan yang wajar ya. Jadi kesedihan yang wajar itu biasanya ada penyebab pastinya dan biasanya tidak berlangsung lama. Kalau depresi tadi seperti saya katakan di depan bahwa ada jangka waktunya. Minimal 2 minggu pasien mengalami gejala-gejala seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pasien atau seseorang juga bisa menderita depresi jika ada perubahan di dalam lingkungan sosialnya. Seperti kita tahu bahwa gangguan mental itu sangat dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan faktor sosial. Faktor biologis adalah faktor yang predisposisi yang sudah ada di dalam orang tersebut. Misalnya, pasien memiliki keturunan
gangguan mental, terutama gangguan depresi atau gangguan perasaan lainnya. Bisa dari orang tua, bisa dari kakek atau nenek, itu menjadikan seseorang itu rentan menderita gangguan suasana perasaan atau gangguan depresi juga di kemudian hari. Faktor psikologis adalah unsur dari kepribadian seseorang. Kepribadian-kepribadian tertentu menjadikan pasien atau seseorang lebih rentan juga mengalami gangguan depresi. Kemudian faktor sosial. Lingkungan sosial juga bisa mencetuskan terjadinya gangguan depresi. Misalnya kondisi pandemi corona saat ini, itu juga banyak mencetuskan munculnya gangguan depresi. Lingkungan pekerjaan, kemudian keluarga, perkawinan, hubungan di dalam keluarga yang kurang harmonis atau yang kurang mendukung itu juga bisa mencetuskan atau memperberat gangguan depresi. Jadi, faktor penyebab gangguan depresi itu secara biologis ada, tetapi butuh interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan faktor sosial untuk menyebabkan seseorang mengalami gangguan depresi tersebut. Jadi, apa yang harus kita lakukan apabila kita sendiri atau teman kita atau saudara kita ada yang pernah mengalami gejala depresi? Jangan anggap gejala depresi itu adalah sesuatu hal yang sepele. Segeralah bawa ke profesional terdekat. Apabila di daerahnya belum ada dokter spesialis kedokteran jiwa, bisa dibawa ke dokter umum atau psikolog klinis untuk mendapatkan diagnosis. Setelah mendapatkan diagnosis, apa yang terjadi selanjutnya? Depresi, seperti tadi saya katakan, memiliki unsur biologis di dalamnya. Jadi, penyebabnya adalah ketidakstabilan neurotransmitter di dalam otak seseorang yang mengalami depresi. Pengobatan dengan apa? Pengobatan dengan antidepresi. Antidepresi sendiri terbukti sudah membantu kami psikiater untuk mengobati pasien dengan gejala depresi sehingga gejala-gejala depresi itu berkurang atau hilang, sehingga kualitas hidup pasien atau penderita gangguan depresi ini menjadi jauh lebih baik. Pengobatan dengan obat-obatan menjadi kunci juga untuk menangani pasien atau seseorang yang mengalami gejala depresi. Beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dari pasien kepada saya sebagai seorang psikiater di dalam praktek saya adalah apakah nanti kita jadi ketergantungan terhadap obat-obat itu. Yang pertama, kita harus paham bahwa obat-obat ini adalah membantu kita untuk meningkatkan kembali kualitas hidup pasien dan untuk menghilangkan atau menurunkan gejala-gejala depresi yang dialami oleh seseorang yang menderita depresi. Kemudian depresi adalah juga sebuah penyakit kronis, sama seperti hipertensi, sama seperti penyakit diabetes yang membutuhkan pengobatan mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama. Beberapa obat-obatan sudah digunakan secara luas untuk mengobati depresi ini. Salah satunya adalah obat-obatan dengan golongan SSRI atau Serotonin Selective Reuptake Inhibitor. Penggunaan obat-obatan yang diberikan kepada pasien depresi tentunya harus mengikuti saran atau mengikuti petunjuk dari dokter yang merawat pasien. Banyak pasien menjadi ragu, apakah dengan pengobatan kita bisa sembuh? Apakah dengan pengobatan nanti kita tidak menjadi tergantung kepada obat? Pengobatan akan membantu menyeimbangkan neurotransmitter yang kurang seimbang pada orang-orang yang mengalami gejala depresi. Dan apabila pengobatan itu diberikan secara teratur dan secara berkala, dilakukan observasi atau dilakukan penilaian kembali oleh dokter yang merawat, maka sejauh itu pengobatan itu adalah pengobatan yang tepat dan pengobatan yang cukup aman. Efek samping dari pengobatan memang biasanya ada, namun biasanya hasil yang dihasilkan dari pengobatan itu lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Target dari pengobatan adalah mengembalikan kualitas hidup pasien. Jadi mengembalikan kondisi kejiwaan atau kondisi mental seseorang dengan depresi menjadi sebelum mereka mengalami depresi. Ditandai dengan berkurangnya gejala-gejala yang mereka alami sebelumnya. Selain pengobatan dengan obat-obatan, tentunya banyak sekali modalitas lain dari pengobatan non-farmakologis yang kita bisa kita katakan itu bisa membantu juga pasien untuk keluar dari kondisi depresinya. Misalnya terapi kognitif perilaku atau psikoterapi yang kembali lagi disesuaikan dengan kondisi pasien yang mengalami depresi tersebut. Jadi, jika ada teman atau ada saudara atau bahkan mungkin merasa diri sendiri sudah mengalami gejala depresi, jangan ragu, jangan takut untuk mengajak mereka atau untuk membawa diri kita sendiri ke pertolongan profesional terdekat. Semakin cepat diobatin dan semakin cepat kita mendiagnosis pasien dengan depresi, semakin baik juga outcome di belakangnya. Dan juga tentunya akan meningkatkan kualitas hidup pasien, kualitas hidup keluarganya, dan juga hidupnya mereka akan menjadi lebih baik dengan pengobatan yang psikiater berikan. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya. Salam dari saya,